Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, haleluya. Ya, saya sangat bersyukur sekali terutama pada siang hari ini. Karena ya lama tidak ketemu, terlalu lama ya, sudah berbulan-bulan. Dan ya Tuhan, pada siang hari ini ada beberapa lokasi yang hadir di gereja. Ya nomor satu memang harus mengucapkan syukur tujuan kita, bukan untuk yang lainnya. Bersyukur dan juga yang berikutnya menumpahkan rasa kangen, rasa rindu. Tidak tahu rindu kepada siapa, tidak tahu ya, pokoknya rasa rindu yang begitu menggumpal di dada, ingin segera ditumpahkan, dicurahkan. Rindu bertemu Kristus. Bukan di rumah kan ya bisa, ya bisa. Tapi memang suasana sangat berbeda kalau di gereja itu. Begitu masuk ada suatu kedamaian, ketenangan. Dan saya juga bersyukur Ibu Muroto bisa datang setelah berbulan-bulan berdiam diri di rumah. Karena sesuatu hal berdiam diri di rumah ya. Dan Tuhan anugerahkan kesembuhan yang luar biasa. Memang seperti Rasul Paulus katakan bahwa proses sembuh itu ada yang langsung, ada yang lewat terapi. Dan Ibu Muroto sudah melewati proses demi proses yang saya pun melihat itu tidak mudah. Butuh sabar, telaten, ya sabar yang menderita, yang sabar yang rambut juga perlu sabar. Tapi puji Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan. Ya, dengan Pak Muroto juga datang, terima kasih. Pak Nanang hadir kembali, Bu Nanang tadi malam sudah. Ya, ini yang saya rindukan ya, Bu Parman sekeluarga. Kok malah tak absen malian gitu ya. Ya, Bu Wandi, ya, Bu Nevi, puji Tuhan, Om Markus, dan tim yang tadi di mimbar, ya, juga anak saya Samuel juga selalu datang, terima kasih. Ya pastilah selalu datang. Puji Tuhan, ya. Bersyukur juga. Nah, juga ada Yudsion yang datang juga ini ya, siapa itu? Diki Dino ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Dan tim multimedia, tidak usah disebutkan, itu Balkon Community pasti ada. Terima kasih untuk semuanya, membuat saya semakin semangat. Tapi meskipun saya semangat, tetap tidak akan saya tambahi jam khotbah, tetap kok ya. Jadi jangan khawatir. Tapi semangatnya untuk semakin setia melayani itu luar biasa. Dukungan dari keluarga Sion. Juga yang di rumah, ya, yang di rumah juga terima kasih untuk tetap setia untuk beribadah live streaming. Meskipun saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dimanapun kita berada, bersembunyi dimanapun Tuhan tahu. Ya, ibadah live streaming, ya ibadah live streaming. Bukan ibadah tunda streaming, ya. Artinya kalau tunda streaming itu, nanti malam saja aku tak lihat, nah itu beda lagi. Jadi mari kita persiapkan diri menerima kehadiran Allah dalam hidup kita, kehadiran Allah dalam keluarga kita masing-masing. Siang hari ini Allah hadir di rumah kita, membawa dua berkat, jasmani dan juga rohani. Terimalah berkat itu, jangan menghindar dari berkat Tuhan. Katanya ingin diberkati. Mau berkat enggak? Mau berkat enggak? Dia terima Allah dalam rumah kita. Zakius menerima Yesus dan dianugerahkan nomor satu, keselamatan. Itu nomor satu. Kalau Zakius menolak, ya sudah, hilanglah semuanya. Keselamatan itu nomor satu. Itu kebaikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Nah karena itu marilah kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jelas dalam Mazmur 103 yang kedua, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kalau derita saat ini yang kita alami, itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Tapi memang cenderungnya manusia ingat deritanya, ingat susahnya, tapi lupa dengan kebaikan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan itu tidak bisa dihitung, melimpah. Dan kita tidak bisa berkata apa-apa, Tuhan gimana aku membalas kebaikanmu? Selain hanya berdoa dan menyembah Engkau. Karena dia terlalu baik, melimpah kebaikan Tuhan. Mazmur 31 ayat 20. Kita buktikan bagaimana melimpahnya kebaikan Tuhan itu. Ya. Kalau kata-kata melimpah kan ya kalau air itu di bak ya, di ember itu melimpah sampai tumpah-tumpah itu loh. Berarti kebaikan Tuhan itu waduh sudah banyak banget, pol. Jika dikatakan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20. Yang di rumah persiapkan juga Alkitab pribadinya ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amin. Alangkah limpahnya kebaikanmu
yang telah kau simpan. Jadi Tuhan itu menyimpan kebaikan untuk kita yang siapa? Yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat kepada Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan, menempatkan Dia sebagai kepala dalam kehidupan kita, maka bagi orang-orang yang demikian sudah tersimpan kebaikan yang melimpah. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai ibadah, dan juga menghargai pelayanan pekerjaan Tuhan, itu kebaikan Tuhan disimpan dan siap dilimpahkan kepada kita semuanya. Dan nomor satu, saya segera membuka tangan. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Butuh loh ya, butuh ya. Ini perlu ini. Langsung saya membuka tangan. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Saya membaca ayat ini, Tuhan terima kasih. Bukan hanya kebaikan-Mu, ada kata limpahnya ini loh. Berarti kan melimpah ruah toh. Jadi kalau kita menderita saat ini nggak sebanding dengan melimpahnya kebaikan Tuhan. Kita bisa datang beribadah, ini karena kebaikan Tuhan. Pemberontak bisa datang karena kebaikan? Enggak, karena kebaikan yang mengantar, itu lain hal. Ya. Kebaikan Tuhan. Dan semua yang kita datang saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ibadah live streaming karena kebaikan Tuhan. Dan saya pun bisa khotbah saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Multimedia bisa lancar, itu karena kebaikan Tuhan. Enggak karena sinyal, itu karena berkat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Bisa menyanyi, bermain musik, itu karena kebaikan Tuhan. Melimpah, enggak bisa dihitung kebaikan Tuhan itu. Karena kebaikan Tuhan itu apa? Sempurna. Kalau kebaikan manusia, itu bisa juga ada suatu tendensi, ada suatu pamrih. Aku baik kepada kamu kalau, nah itu. Kalau kamu baik kepada aku, ya aku baik. Kalau enggak, ya enggak bisa. Kebaikan manusia itu bisa juga, ya ada yang tulus, ada yang tidak. Ya, kita enggak tahu, siapa tahu hati manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau Tuhan yang berbuat baik, Allah yang berbaik, itu kebaikannya sempurna. Sebab itu keluarga Sion, di tengah pandemi saat ini, jangan fokus kepada masalah, nanti malah stres, depresi. Pandang kepada Yesus. Dia baik kepada kita. Dia baik. Setiap hari merasakan kebaikan Tuhan, dipelihara Tuhan setiap hari, itu kebaikan Tuhan. Yang lain kelimpungan, kebingungan, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku nafas kehidupan, itu kebaikan Tuhan. Kita bisa bernafas waktu pagi hari bangun, buka mata bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Sudah bersyukur tadi pagi? Karena bisa bernafas. Ada loh tuh tidur itu bablas loh. Tidur nyenyak tapi nggak bangun-bangun. Itu gimana? Sehingga begitu kita buka mata tadi pagi, Tuhan terima kasih. Dan hari ini aku mempersiapkan diri untuk beribadah kepadamu. Ini adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Dan mari kita bersuka cita. Yosua katakan, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Betapa bahagianya kalau pada hari ini kita dengan keluarga beribadah bersama-sama. Itu Yosua katakan itu. Yosua ya. Dan tadi pagi saya di WA sama Yosua juga, anak saya yang di Medan. Dan saya sampaikan screenshot-nya di grup itu ya. Kita buka dulu ya di Yosua ya. Yosua 24 ayat 15 itu kita baca ya. Memang Yosua ini tokoh yang luar biasa bersama dengan Kaleb. Ini duet maut ya. Kalau 10 pengintai memberikan kabar yang tidak baik, tapi Yosua dan Kaleb, dua orang ini memberikan kabar yang baik tentang negeri Kanaan dan dia sukses. Yosua ini sangat-sangat luar biasa ya. Yosua 24 ya. Ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah juga silakan disiapkan Yosua 24 ayat 15, nanti pada bagian akhir itu ya. Kita baca ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini, siang hari ini, Tuhan Yesus karena kebaikan yang melimpah, kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Gunakan dengan sebaik-baiknya jam-jam ibadah itu.
Karena saat ini Allah hadir membawa berkat jasmani dan rohani. Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, yang beribadah kepadaku diberkati, air minumanmu, roti, bahkan penyakit disingkirkan semuanya, terutama penyakit hati. Yang loro hati setialah ibadah, jika gampang loro hati. Yang patah hati ibadah, jika tambah lemes. Karena penyakit kan maknanya besar sekali, maknanya luas. Bisa penyakit jasmani, bisa penyakit rohani. Itu karena kita beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Untuk meyakinkan, ya. Keluaran 23 ayat 25. Betapa besarnya kuasa ibadah itu, sehingga kita tidak bisa meremehkan jam-jam ibadah. Persiapkan diri sebaik mungkin untuk beribadah kepada Tuhan, karena berkat melimpah disediakan, melimpah kebaikan Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Kuasa ibadah ada berkat jasmani dan rohani. Berkat jasmani, roti, air disiapkan. Penyakit jasmani, rohani dijauhkan. Ini kuasa ibadah. Sebab itu jangan meremehkan jam-jam ibadah. Meskipun live streaming ini juga ibadah, hanya beda tempat saja. Persiapkan diri, oh ya nanti jam 9:30 ibadah live streaming. Persiapkan diri. Persiapan segala-galanya, ya di kamar, di ruang tamu, atau persiapkan, aku mau ibadah ini. Dengan semangat, sukacita. Enggak rugi kita ibadah. Kalau biasanya kita datang ke gereja, sekarang ini Allah yang datang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat itu. Kita butuh loh berkat firman terutama di tengah-tengah pandemi saat ini. Kalau enggak, kita lemah, kita goyang. Kebaikan Tuhan begitu melimpah. Kita kembali ke Mazmur tadi, ya. Mari kita ulang membaca ya, untuk semakin menguatkan iman kita. Kita ulang membaca lagi dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kebaikan akan kita terima kalau kita takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan. Yesus bersabda, percayalah kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita berlindung kepadanya, maka kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Wah, luar biasa ya. Saya bersemangat sekali, sejak awal sudah saya kencengkan ini suara saya, karena kehadiran dari keluarga Sion menambah semangat saya khotbah ini ya. Ya, awal langsung saya kenceng aja supaya seger semuanya, lahir batin seger ya. Yang di balkon juga seger ya. Puji Tuhan. Tahu maksud saya, renungkan siang dan malam, khusus yang di balkon ya. Kuatkan iman saudara dan mata saudara. Haleluya. Yang di balkon ya. Ya, enggak apa-apa. Mereka itu sukacita sekali. Saya bangga dengan tim balkon itu, balkon komunitas saya bangga. Meskipun dengan kecapean pulang kerja, ya enggak apa-apa lah, sambil ngantuk-ngantuk itu menikmati berkat Tuhan. Firman Allah itu menenteramkan hidup kita. Diberkatilah mereka pada waktu tidur. Amin. Haleluya. Itu tim balkon itu kesayangan saya semuanya. Wah, kalau saya lihat mereka bekerja, aduh luar biasa ya. Ya, mereka harus diberkati berlimpah-limpah. Balkon community, puji Tuhan. Ya. Dengan aja mereka semua bisa terlaksana dengan baik. Ya memang tidak hanya mereka saja, tapi semua terlibat. Tapi saya sungguh bangga ada tim khusus ya, balkon community ya. Tidak tahu itu siapa yang punya ide. Ya sudah, saya terima saja istilahnya balkon community, komunitas balkon. Dan ada anggota baru yang masuk. Dan mereka punya ritual bagi anggota baru yang masuk harus membawa jajan untuk ritualnya, gitu kan. Ya itu urusan mereka pribadi. Ya mentari, puji Tuhan. Ya senyum terus tanpa banyak bicara. Haleluya. Tuhan itu baik, kebaikannya sempurna. Haleluya. Nikmati kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, sebelumnya harus kita kenal Tuhan dulu. Ya. Seseorang yang makin kenal Yesus, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kuasanya, maka dia pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan.
Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tapi yang mengenal Tuhan maka dia bahkan fajar yang menyingsing. Menyirami hidup kita dengan hujan yang datang. Artinya apa? Segala kebaikan dilimpahkan kepada kita kalau kita takut akan Tuhan. Karena itu supaya kita tidak bimbang, supaya iman kita tidak bimbang, kenallah pribadi Allah dengan sungguh-sungguh. Kenallah Yesus dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa kenal Yesus? Belajar firman pengajaran. Firman adalah Allah. Dan ini semua menunjukkan kepribadian Allah dalam kehidupan kita. Dengan kita semakin setia belajar firman, merenungkan, melakukan, kita semakin kuat iman kita. Bahwa di dalam Yesus ada kebaikan yang melimpah. Asalkan kita takut kepada Tuhan. Karena di Mazmur 31 tadi ada satu kalimat kunci, kebaikan itu disimpan dan akan dilimpahkan bagi yang takut akan Tuhan. Istilah takut adalah menghormati Tuhan. Bagaimana kita diberkati kalau nggak takut akan Tuhan? Bagaimana Tuhan akan memberkati kita kalau kita nggak hormat sama Tuhan? Tidak menghargai kehadiran Tuhan. Tidak membuka diri saat Tuhan mau datang ke rumah kita. Bagaimana mau diberkati? Kalau kita mempersiapkan diri, membuka ya pintu-pintu rumah untuk hadirnya Allah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Di sana Allah akan melimpahkan berkat-berkatnya untuk kita. Haleluya, terima Dia dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa di dalam Dia berkatnya begitu melimpah. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Nah sekarang mari kita akan belajar bersama-sama secara perlahan-lahan apa saja yang termasuk kebaikan Tuhan. Memang banyak kan, tapi kita perlu tahu bagian demi bagian, poin demi poin, apa saja kebaikan dari Tuhan. Nomor satu pasti keselamatan, itu nomor satu yang utama. Itu yang dicari orang seluruh dunia, keselamatan. Dan Zakius mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia menerima Yesus di dalam rumahnya. Dia orang berdosa. Dan Yesus kalau mau datang nggak melihat kamu dosamu banyak enggak, tidak. Yang penting kamu mau terima Yesus, selesai. Dosamu segitu banyak sekalipun, minta ampun, di mana ada pengakuan, ada pengampunan, dan terima Yesus, selamat. Jadi nomor satu yang dikejar oleh orang-orang sedunia adalah keselamatan. Dan puji Tuhan, kita mendapatkan keselamatan itu karena kebaikan Tuhan. Kalau masalah jasmani, kebutuhan hidup sehari-hari, itu mudahlah. Yang penting kita selamat dulu. Selamat dulu, pasti akan mengikuti semuanya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan mencari keselamatan. Dan sudah mendapatkan, maka semua ditambahkan. Jadi rohani bereskan dulu, jasmani pasti akan mengikuti. Jangan jasmani dulu, keliru, kebalik. Itulah umat manusia di akhir zaman ini dan juga anak-anak Tuhan. Mengutamakan yang jasmani daripada rohani, terbalik. Rohani dulu, jasmani mengikuti. Itu sudah pasti. Efesus 2, 8-9. Efesus 2 ayat 8-9 ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi nomor satu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sangat melimpah. Kita diselamatkan oleh korban Yesus di kayu salib. Mari kita menghargai korban Yesus. Dia rela mati di kayu salib untuk kita, supaya kita tidak binasa. Allah itu membela kita. Dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, mengirimkan Yesus ke dalam dunia, dan akhirnya mati untuk kita. Mengapa kita tidak menghargai korban Yesus? Mengapa kita tidak menghargai kebaikan Yesus? Dia terlalu baik loh, terlalu baik. Sampai dia mau menyelamatkan kita. Kita loh siapa? Kita binasa pun Yesus ya sudah kalau kamu tidak mau ya binasa. Tapi Yesus tidak mau, dia mau kita selamat. Begitu cintanya Yesus kepada kita. Tapi kita kadang-kadang bahkan seringkali
tidak menghargai kebaikan Yesus, tidak menghargai korban Yesus. Dengan mudahnya kita meninggalkan jam-jam ibadah. Hormat akan Tuhan salah satunya, kita mau setia beribadah. Kenapa? Ibadah itu adalah perintah. Sudah kita bacakan tadi dalam Keluaran 23:25, kamu harus beribadah. Sudah dicermati tadi, kamu harus beribadah, berarti perintah. Nah, karena sekarang ini ibadahnya online, ya kamu harus beribadah di rumah saja. Atau juga bisa di gereja. Tapi kondisinya sekarang ini, ya kita ikuti apa anjuran pemerintah, beribadah. Yang penting adalah, yang perlu digarisbawahi adalah jam-jam ibadah, mari kita beribadah. Supaya kita tidak terbiasa menjauhkan diri dari persekutuan seperti Ibrani 10 ayat 25 sudah jelas mengatakan, jangan dibiasakan untuk menjauhkan diri dari persekutuan bersama-sama. Kita ini hidup di akhir zaman, keluarga Sion. Enggak lama lagi Yesus segera datang. Nah, kalau kita enggak mempersiapkan diri bagaimana? Betapa indahnya saat kita beribadah Yesus datang. Wes, aman wes. Set langsung. Ayo budal, seret, gak bingung-bingung. Betapa indahnya saat kita ibadah, Yesus datang. Mau seperti itu? Ragu-ragu, enggak apa-apa. Jangan cicilanku diake. Oke, ya. Oke. Teruskan dulu yang cicilannya dulu ya. Dia datang enggak ada yang tahu. Yesus datang tidak menuruti kehendak kita. Siap enggak siap, dia datang. Nah, karena itu sebelum dia datang, kita mempersiapkan diri. Beribadah dengan sungguh-sungguh, jadi pelaku firman, itu yang kita lakukan. Berbuat yang baik, jaga sikap dan tingkah laku kita. Karena apa? Dia sudah baik. Dia terlalu baik untuk kita. Kisah Rasul 15 ayat 11. Kisah Rasul 15 ayat 11. Kita baca bersama ya. Kisah Rasul 15 ayat 11. 1, 2, 3. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kita selamat oleh kasih karunia. Itu anugerah. Artinya anugerah itu diminta, belum tentu dapat, dan diminta kita bisa dapat. Itulah kasih karunia. Dan kalau kita diselamatkan oleh korban Yesus di kayu salib, bukan karena perbuatan baik kita, tidak ada pengaruhnya. Tidak ngaruh sama sekali. Kita berbuat baik tidak pengaruh. Tidak mempengaruhi untuk, supaya aku selamat, aku tak berbuat baik. Tidak. Kita selamat oleh karena kasih karunia. Dan karena kita sudah tahu diselamatkan, mari kita berbuat baik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yesus. Kebaikan Tuhan nomor satu ini yang paling utama. Keselamatan dalam diri kita, keselamatan kerohanian kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan usaha kita, keselamatan pekerjaan kita. Makin luas kan keselamatan itu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan itu semuanya, apa syaratnya? Takut akan Tuhan, hormati Tuhan, hormati jam-jam ibadah, hargai jam-jam ibadah. Kita berlindung kepada Tuhan, maka di sana kebaikan yang disimpan oleh Allah bagimu akan dilimpahkan. Alangkah limpahnya kebaikanmu ya Tuhan. Luar biasa. Nomor satu adalah keselamatan. Ini yang sangat kita bisa mengucapkan syukur yang tidak habis-habisnya. Mengingat keadaan kita siapa yang penuh dengan kesalahan, kekurangan, kelemahan. Tapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Mahal loh keselamatan itu, ya nggak bisa diremehkan. Terlalu mahal, nggak bisa tergantikan ya. Matius 16. Matius 16, sangat mahal keselamatan itu. Matius 16, 25 sampai 26. Matius 16, 25 sampai 26. Silakan dipersiapkan dulu ya. Akan baca bersama-sama terus sampai nanti akhir khotbah ya, selesai penyampaian firman. Kita akan terus baca bersama-sama. Matius 16
25 sampai 26. Mulai, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak. Begitu mahalnya loh keselamatan itu, ya. Dunia saisinya ditambah dunia ping berapa kali, nggak sanggup menggantikan keselamatan itu. Sangat mahal. Karena itu mari kita renungkan secara mendalam, jangan mempermainkan keselamatan yang sudah Yesus anugerahkan kepada kita. Hargailah keselamatan itu, sangat mahal. Orang luar itu berlomba-lomba berbuat baik supaya selamat. Loh, kita ini diselamatkan karena anugerah, kok ngeremeh no, mempermainkan keselamatan itu. Kayaknya biasa saja. Coba ya kita renungkan ya, setiap orang itu perlu selamat dan ingin selamat. Kita melihat saudara kita yang lainnya, berlomba-lomba mempersembahkan yang terbaik supaya selamat. Kita spesial, kita umat pilihan Allah. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga sangat mahal keselamatan itu. Itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1, 18 sampai 19. 1 Petrus 1, 18 sampai 19. Haleluya, kebaikan Allah, kebaikan Tuhan Yesus sangat-sangat melimpah. Tapi kadang-kadang kita kurang menghargai kebaikan dari Tuhan, ya. Tidak ada rasa hormat sama sekali atas kebaikan Tuhan. 1 Petrus 1, 18 sampai 19. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Betapa mahalnya makna keselamatan itu. Tapi kadang-kadang kita ini kurang bahkan tidak menghargai keselamatan dari Yesus. Kita seringkali mempermainkan keselamatan dari Yesus. Tidak ada terima kasih sama sekali. Setiap orang yang menyadari dan merenungkan betapa mahalnya arti keselamatan itu, betapa mahalnya keselamatan itu, dia akan terus berusaha mendekat kepada Yesus. Dan selalu menantikan kapan saat bersekutu dengan Yesus, karena dia menghargai keselamatan yang Yesus berikan kepada dia. Karena kita mau membalas apa? Mau semua berkat dari Yesus, kita mau memberikan apa? Bagaimana membalas kebaikan Tuhan? Dengan kita sembah dia, kita puji dia, dengan setianya kita beribadah, itu bagian dari kita membalas kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Kita datang ibadah saat ini, yang di rumah, yang di gereja, ini bagian dari kita bersyukur, karena keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, hargailah, hormatilah jam-jam ibadah. Sangat penting. Toh kita disuruh ibadah, Allah nggak berdiam diri kan? Sudah tahu berkatnya kalau kita ibadah. Jadi kalau kita disuruh ibadah itu, bukan Allah berdiam diri, tidak. Tapi disiapkan berkat-berkat untuk kita. Dan sebelum kita bicara pun, kita ngomong pun, Tuhan tahu kita butuh. Butuh berkat kan hari ini? Nah, yang paling keras, paling banyak butuhnya. Nah, siapa dia? Dialah dia. Dia butuh banyak berkat untuk hal-hal yang lain, untuk kedepannya. Makanya banter, amin gitu. Nah, yang mendengarkan segera ditopang ya. Haleluya. Mahal sekali keselamatan itu. Saya bersyukur kalau dapat anugerah keselamatan dari Yesus. Dan saya juga bersyukur kalau sekarang ini bisa menyampaikan berkat firman pengajaran. Saya bersyukur, siapalah saya ini, tidak ada apa-apanya. Pinter yonda, ahli yonda. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saya bisa melayani. Karena itu saya bersyukur. Dan saya berjanji kepada diri saya sendiri, juga kepada Tuhan Yesus, saya akan terus setia melayani pekerjaan Tuhan yang kudus ini sampai selesai. Dengan berbagai macam perjuangan, ya sudah tahulah bagaimana
Saya sudah berjanji akan tetap setia untuk melayani Engkau Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Dia terlalu baik. Baik. Dan saya mau belajar untuk melayani Tuhan dengan semampunya, sesuai dengan karunia Tuhan berikan kepada saya. Dan saya tidak pernah menolak pelayanan. Kerjakan ini, kerjakan. Karena hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang rendah hati, karena ada hamba yang sombong, ya. Tapi istilah hamba itu mestinya adalah rendah hati. Hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Lukas 17 ayat yang ke-10, tadi pagi saya sharekan kepada keluarga Sion dengan kerinduan saya. Setelah keluarga Sion membaca ayat yang saya sharekan tadi pagi, kita bersikap menjadi seorang hamba yang taat kepada kehendak Tuhan. Kita menghargai otoritas tertinggi pimpinan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadilah hamba. Dan Tuhan sangat menghargai setiap orang yang bersikap menjadi seorang hamba. Milikilah hati seorang hamba. Haleluya. Kebaikan Tuhan sangat besar melimpah dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan, ya. Apalagi berkat berikutnya dari kebaikan Tuhan itu? Ya. Berkat keselamatan, berkat pertobatan yang kita lakukan, begitu mahalnya keselamatan itu, sampai-sampai kalau ada yang bertobat dan dia diselamatkan, ada yang bersorak-sorai, ada yang bersuka cita. Dalam keluarga pun, kalau ada satu anggota keluarga yang dulunya hidup lama, dan dia bertobat menjadi hidup yang baru, pasti sak keluarga senang. Pasti. Misalkan ada seorang anak yang muokongnya minta ampun, bebal, luar biasa, tahu-tahu ada pertobatan, dia menjadi penurut, jadi anak yang baik. Orang tuanya senang enggak? Enggak ada respon. Enggak senang berarti ya? Oke, enggak apa-apa, wis. Senang. Senang. Minimal tersenyum, anakku berubah. Waduh. Itulah gambaran keselamatan ya, menjadi manusia baru, hidup baru diselamatkan. Kalau anak itu tetap dalam kehidupan yang lama, dia enggak bisa menerima keselamatan, susah. Kan dia berpikiran hidup yang lama terus, dan masuk dalam keselamatan, ada pertobatan, dan itu ada yang bersuka cita. Dan juga ada lagi yang bersuka cita, kalau ada orang yang masuk dalam pertobatan, malaikat senang. Lukas 15 ayat 10. Ya. Lukas 15 ayat yang ke-10. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Betapa berharganya keselamatan itu. Satu orang berdosa yang bertobat, malaikat-malaikat Allah itu bersukacita. Pernah ngitung jumlahnya malaikat Allah? Nggak usah ya, nggak usah, ngerepoti soalnya ya. Wake, itu seneng. Itu satu orang bertobat loh, apalagi banyak. Kalau malaikat saja senang, apalagi secara jasmani kehidupan kita. Dalam satu keluarga, kalau ada seorang anak atau saudara, atau katakanlah orang tua sekalipun, dulunya orang tua itu hidup lama, terus tahu-tahu menjadi hidup baru, lahir baru, sikapnya berubah. Saya jamin anaknya pasti senang. Meskipun tidak diungkapkan, tetap dalam hatinya, Tuhan terima kasih, bapakku berubah. Meskipun dalam hati loh ya, Tuhan aku senang, ibuku berubah. Dia mau ngomong gak berani, menengah, tapi sukacita. Ini malaikat juga bersukacita kalau ada orang bertobat, diselamatkan. Betapa mahalnya harga keselamatan itu. Tapi lagi saya sampaikan, kadang kita ini, manusia ini, kurang menghargai makna keselamatan itu. Itu kebaikan Tuhan loh, kebaikan Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu ya Tuhan, melimpah. Wah puji Tuhan, saya bersyukur sekali ya. Nomor satu, kan diselamatkan oleh Allah. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan itu baik luar biasa. Ya. Apalagi kebaikan Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau kita merasa kok orang lain meninggalkan aku ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Itu harus kita imani dan aminkan.
bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, yang diistilahkan yatim piatu sendiri. Yohanes 14:18. Yohanes 14:18. Untuk lebih meyakinkan, kita baca mulai ayat 17 ya. Jadi Yohanes 14, 17 dan 18 ya. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Istilah yatim piatu dalam dunia jasmani adalah seseorang yang sendirian. Tidak ada orang tua. Nah, makna rohaninya adalah kalau kita menghadapi satu masalah dan kita merasa sendirian, tidak ada yang membantu. Dunia tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Ada Tuhan Yesus yang siap menolong kita. Tidak akan dibiarkan kita yatim piatu. Itu bukti kebaikan Tuhan. Karena itu kalau kita ada masalah yang berat saat-saat ini, masalah pekerjaan mungkin di PHK atau apalah pokoknya menderita, tertindas, teraniaya, datang kepada Yesus. Dialah Allah pembela kita satu-satunya. Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, Roh Kudus, Roh Penghibur, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kalau saat ini yang ada banyak masalah yang berat, jangan dipikirkan sendirian, tidak akan mampu. Datang kepada Yesus. Dialah Allah pembela kita. Dan aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Ini loh berkat yang besar keluarga Zion. Nah, kalau saat ini kita meninggalkan jam-jam ibadah dan ada firman Allah seperti ini, kita kehilangan berkat. Kehilangan berkat itu. Nah, karena itu mari kita terima firman itu dengan penuh kerendahan hati dan suatu kerinduan yang mendalam. Aku butuh firman-Mu Tuhan. Daud aja mengatakan firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi langkah-langkahku. Dia butuh firman. Daud, kita kan tahu Daud siapa? Orang yang terkenal, ya raja punya segala-galanya, butuh firman. Lah kita ini loh, pas-pasan, kalah jauh sama si Daud lah pokoknya. Kadang kita nggak butuh firman. Daud butuh firman loh. Firman itu pelita, cahaya, terang. Iya kan, Yesus katakan, akulah terang dunia yang bisa menerangi kegelapan hati manusia. Haleluya. Jadi Allah siap menolong kita, Tuhan menolong kita. Itulah limpahnya kebaikan Tuhan. Sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan? Mau ditolong Tuhan terus? Takutlah akan Tuhan. Dan nantikan pertolongannya pasti tepat pada waktunya, enggak pernah bereset. Ya, memang manusia katakan kok lama sekali aku udah ditolong. Itu kan pikiranmu, pikiran Anda. Pikiran Tuhan belum saatnya. Kamu nikmati dulu ujian dari aku. Ya, gitu. Tuhan izinkan kita menderita loh. Untuk menguji iman kita. Kamu masih berharap enggak kepadaku kan gitu. Setia terus berdoa, berharap, berusaha. Wah, ini dia yang kucari. Nih pertolongannya. Kebaikan untuk kamu sudah aku simpan. Tinggal kapan saatnya aku berikan, itu nunggu waktunya Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu Tuhan, yang telah engkau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Makna yang engkau simpan itu artinya apa? Tuhan sudah menyiapkan kebaikan untuk kita. Dan syaratnya di bawahnya tadi itu, yang takut dan mau berlindung kepada Tuhan. Berarti kalau kita berlindung kepada Tuhan artinya kita butuh Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Namanya orang butuh itu mendekat. Yang butuh pertolongan mendekat atau menjauh? Ya pasti mendekat lah. Tuhan tolong tapi nggak mendekat, ya susah. Jadi kalau mau menikmati pertolongan Tuhan, dekatlah. Dan aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Kamu tidak sendirian. Saat ini pergumulanmu apa? Perkasion, mungkin pergumulan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha, mungkin sedang seret-seretnya karena masalah corona.
kita nggak sendirian. Yesus datang untuk menemani kita dan menguatkan kita. Aku tidak akan biarkan kamu yatim piatu. Amin Tuhan. Jadi kalau kita merasa sendiri, itu karena perasaan kita. Karena saudara meninggalkan kita, aku sendirian. Tidak. Saudara silakan meninggalkan, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Aku menyertai kamu sampai kesudahan. Jangan pegang janji Tuhan itu. Kalau Tuhan Yesus yang berjanji enggak sembarangan. Ya manusia janji sembarangan. Sebanyak dia janji, sebanyak dia mengingkari. Itu manusia. Yesus enggak pernah. Dia enggak pernah lalai menepati janjinya. Firman-Nya ya dan amin. Luar biasa. Ya. Apalagi berkat berikutnya. Ya. Tuhan senantiasa melindungi, menjaga. Loh coba. Sudah ditolong, dijaga. Enggak tidur loh 24 jam. Kita sering tidur berjam-jam. Tapi Allah menjaga kita. Itu kan kebaikan Tuhan. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan itu tidak pernah terlelap. Nah kalau Tuhan tidur, dunia seperti apa? Kalau manusia sering tidur. Dan kapan tidurnya manusia? Sewaktu-waktu. Tergantung feeling. Siut, ya tidur. Siut, tidur. Jadi manusia kadang-kadang jam tidur itu ada yang teratur dan tidak. Tapi penjagamu tidak akan terlelap. Jadi saat tidur pun Tuhan menjaga kita. Lu gak baik ya opo. Kita tidur dengan tenang. Tuhan menjaga. Standby. Untuk siapa? Untuk anakku. Bapak yang baik itu kalau lihat anaknya terlelap itu mau digugah itu eman-eman. Tapi gak digugah, gak tangi-tangi gitu. Bapak yang baik melihat anaknya tidur itu eman untuk gugah. Tapi kalau gak digugah, gak tangi-tangi, gak sekolah online gitu. Kadang lupa nge-zoom karena saking enaknya tidur. Paham maksud saya? Bapak Ibu kalau putra-putrinya di rumah, waktunya nge-zoom dan mereka masih tidur, dibangunkan saja dengan sukacita. Ya, nak bangun nak nge-zoom, sekolah istilahnya, sekolah online. Karena godaan di rumah yaitu tadi masalah tidur itu, godaan di rumah. Kalau sekolah kan pasti gerakan segala macam. Tapi meskipun toh kita terlelap, Tuhan menjaga kita. Bahkan saat firman disampaikan pun Tuhan menjaga kita bagi yang terlelap. Ya. Saat khotbah disampaikan pun kalau ada yang terlelap Tuhan menjaga, coba. Saya ulangi. Perhatikan kalimat saya. Saat firman disampaikan pun kalau ada yang terlelap Tuhan menjaga. Haleluya. Haleluya loh ya. Ada suara. Haleluya. Jadi kalau ada yang terlelap jangan dibangunkan, jagalah dia. Biar enggak goleng gitu maksudnya. Tuhan tahu fisik kita lemah, butuh istirahat, tidak apa-apa. Makanya datang ke gereja, enak wis salah. Di rumah enggak esok tidur, banyak pekerjaan enggak mari-mari, datang nang gereja. Tak jam begitu masuk, siut wis hilang. Loh hebatnya amin ya melok melek gitu. Keajaiban manusia, enggak apa-apa. Saya tidak akan marah, tidak. Saya tahu kondisi capek, tahu. Saya pun juga kadang-kadang juga kalau dengan firman besok shoot ngantuk karena kecapekan fisik, saya akui ya. Karena ikut KKR gitu ya, pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, jam istirahatnya pendek banget. Kadang kondisi fisik lemah shoot gitu. Tak pertahankan melek-melek gini. Belakang kuyang air bior gitu kan. Ya, pacato bukan semuanya ya, pacato. Karena kondisi fisik lemah, enggak apa-apa ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan melindungi dan menjaga kita karena ia tidak terlelap. Jadi dimanapun kita berada, bukti kebaikan Tuhan, dia menjaga kita. Haleluya. Setia mengingatkan. Wujud kebaikan Tuhan itu adalah setia mengingatkan.
Meskipun itu ada firman, kadang-kadang manusia lupa dan juga melanggar. Nah, saat ada pelanggaran terhadap firman Tuhan, Tuhan setia untuk mengingatkan supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Dengan seringnya kita mendengar firman pengajar, itu adalah bagian untuk menegur, menasihati, dan mengingatkan kita. Mungkin kita lupa, tidak menjadi pelaku firman, dan mungkin juga kita lepas kontrol fungsi firman untuk mengingatkan kita. Ibrani 12 ayat 6. Kebaikan Tuhan berikutnya apa? Setia mengingatkan. Kalau Tuhan nggak baik, ngapain diingatkan? Itulah orang tua yang setia mengingatkan anaknya. Meskipun kadang yang diingatkan juga membantah. Tapi orang tua setia mengingatkan supaya ingin anaknya jadi baik. Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Justru yang dikasih diajar, artinya diajar untuk mengarahkan kepada kebaikan, diingatkan. Anak-anak, kalau sikapmu salah dan diingatkan orang tua, berterima kasihlah, jangan malah memusuhi orang tuamu. Kalau ada anak-anak diingatkan orang tua, papa, mama, ayah, bunda, atau siapalah manggilnya, berterima kasih, berarti orang tuamu baik kepadamu, mau mengingatkan kamu. Jangan malah dibantah, malah dimusuhi. Kalau kadang diumbar sama orang tua, baru kroso. Ingat loh ya, orang tua kalau ngumbar tahu, ngumbar membiarkan. Waduh, sengsara loh anak-anak, bener loh. Kamu makan gak makan ya terserah kamu lapar ya terserah kamu. Gitu. Jadi kalau ada orang tua yang mengingatkan anak-anak, ya anak-anak, yang merasa anak-anak, berterima kasih gitu loh. Orang tua malah dimusuhi, ya keliru no. Termasuk kita pun juga, kalau kita mengalami kelemahan, ada pelanggaran firman, dan Tuhan mengingatkan, berterima kasih itu Tuhan baik, gitu loh. Ya. Tuhan baik gitu loh. Haleluya. Nah kalau Tuhan nggak baik, kita dibiarkan loh. Kita dicokot maut, ya terserah urusanmu gitu kan. Tapi karena dia baik, dan Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, diutus ke dalam dunia untuk apa? Ya supaya kita selamat, supaya kita tidak jadi mangsa maut. Dan juga kalau kamu salah, tak ingatkan dengan firman. Dan siang hari ini firman ini mengingatkan kita. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jadi firman itu tidak menjatuhkan kita, keluarga Sion, tapi justru mengajak kita kembali ke jalan yang benar, diingatkan. Jangan karena diingatkan oleh seorang hambanya, dan padahal dia memang salah, ya mendendam akhirnya. Diingatkan itu karena ada kasih. Dan Yesus kalau menegur kita dengan firman pengajar, memang di mana-mana namanya pengajaran gak enak dirungokno, pedes gitu loh. Dan kadang juga ada orang yang pasti ada yang lapor, apa kurang kerjaan kalau hamba Tuhan cari-cari gitu. Wong belajarin aja kayak sepertinya kurang waktu. Cari waktu khusus belajar loh, sepertinya kurang. Hari Senin sampai Minggu rasanya kalau ada tambahan waktu sehari lagi itu enak loh, nggak tahu hari apa gitu kan. Ini kesulitan. Membagi waktu dengan yang lain, urusan yang lain, membagi waktu. Belum itu. Wow. Ini gunanya apa? Untuk mengingatkan kita. Dan saya pun juga sering kali diingatkan oleh firman pengajaran ini. Gitu. Barusan tadi bagi saya share tentang hamba yang taat. Ya, saya dikontak namanya Angga. Om, Angga izin sakit, panas. Langsung saya kontak Yudzion Group. Om yang main bass, siapkan lagunya apa? Om cari. Ya sudah, ya ini Om lagunya. Barusan saya share tadi pagi jadi hamba yang taat tanpa persungutan. Ya sudah. Ya, saya minta lagunya apa, langsung saya cari di Google, saya screenshot chordnya apa, langsung tadi membaca terus. Saya kan tidak ikut latihan. Tadi membaca terus sudah. Puji Tuhan diberikan mata yang awas untuk melihat akord-akord yang berpindah-pindah segala macam. Ya kalau ada kesalahan sedikit bisa dimaklumi lah karena saya tidak ikut latihan. Saya tidak ngomel, tidak langsung siap. Barusan saya share tentang hamba yang taat, langsung praktek, itu loh. Ya.
Jadi seorang hamba pun itu untuk taat dan tanpa persungutan itu juga enggak mudah loh. Karena sebelum dilakoni ngomel di no. Hamba yang taat itu melakukan kehendak Tuhan dan tanpa perbantahan, tanpa persungutan. Hamba yang baik itu melakukan apa yang harus dilakukan. Lukas 17 ayat 10. Itu saya pegang soalnya. Itu. Sudah saya main. Ya, sudah. Semampunya lah. Saya bukan di bidangnya di kelas, di sini. Tidak apa-apa. Terima kasih loh untuk setiap ayat yang saya sampaikan itu untuk saya juga. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Jadi enggak rugi. Saya nge-share dan untuk saya. Tuhan terima kasih. Diingatkan, kamu jadi hamba yang taat. Ya. Gantikan main bass. Ya, sudah. Kan enggak mungkin saya gantikan singer di sini. Sudah ada. Digantikan yang tidak ada. Gitu. Gantikan drum ya sungkan sama Mas Adi. Ya. Sudah ahlinya kan ganti. Yo, gak enak sama masternya kan sungkan. Gitu. Master. Ya. Jadi kalau diingatkan Tuhan, bersyukurlah. Tuhan mengasihi kita. Gitu. Haleluya. Bagaimana cara Tuhan mengingatkan manusia? Ditegur dulu. Diajar. Waduh, ditegur, diajar. Macam-macam ya. Ayat 5 ayat 17. Ayat 5 ayat 17. Ayat 5 ayat 17. Dipersiapkan kita baca bersama? Ya. Sudah menemukan semua yang di gereja? Sudah. Yang di rumah pasti sudah cepat ya, dekat ahli Alkitab. Ngerti sudah. Ya, oke. 1 2 3. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Loh, jelas kan? Jadi kalau ditegur Allah sikapnya bagaimana? Berbahagia. Oh, itu loh. Janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Allah mendidik kita dengan mengingatkan kita lewat teguran. Kalau kita salah ditegur, lewat firman ditegur. Jadi kita nggak sia-sia datang ibadah itu. Nggak melulu diberkati terus, kamu datang pulang diberkati, sak bak, sak ember. Itu gampang nanti pasti ada gitu. Tapi kita mau datang ibadah itu supaya kita, Tuhan aku datang kepadamu, aku bersyukur dan aku mohon firman-Mu untuk mengoreksi kehidupanku. Bukalah diri kita. Karena manusia kadang-kadang nggak ngerti salahnya apa. Pas dengar firman, oh iya ini kan salahku di sini. Itu diingatkan kita, terima kasih ya sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Jangan malah godok mecucu. Datang ibadah, belum ibadah, wis mecucu. Pulang tambah mencucu kena firman. Janganlah kamu mencucu, pasti golek-golek iki pasti karena pacarku mencucu golek ayat. Gimana sempat saya cari ayat di mimbar ini? Loh kan aku mencucu dengan sukacita Om, mana ya? Yudzion jangan suka mencucu ya. Nggak ada respon, mungkin mereka terlelap ya. Amsal 19 ayat 25. Amsal 19 ayat 25. Ayo kita baca ya. Bagaimana cara Allah mengingatkan kita? Ditegur, ya. Dibuka dulu ya. Kita baca. 1 2 3. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Berikutnya. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Jadi kalau kita ditegur itu supaya insaf kembali ke jalan yang benar, bukan untuk menjatuhkan. Ini firman loh ya, firman pengajaran saya tidak mengada-ngada. Saya ambil langsung dari Alkitab. Alkitab, kitab suci ini adalah firman, adalah Allah. Dan pada siang hari ini kita diingatkan, kalau ditegur oleh firman, supaya kita menjadi insaf, yang artinya kembali ke jalan yang benar. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ditegur oleh pimpinan karena kita berbuat salah, berterima kasihlah kepada pimpinan Anda. Dalam pekerjaan, mungkin hasil kerja kita kurang beres dan namanya bos kan berhak dong menilai, ya.
berhak melihat hasil kerja kita bagaimana, berhak kan? Nah kalau pimpinan menegur, ya memang cara memimpin ada yang bermacam-macam. Namanya manusia beda-beda karakter dan stylenya. Ada yang meledak-ledak, ada yang dengan lemah lembut bermacam-macam. Tapi intinya adalah kita ditegur itu supaya kita menjadi baik. Nah, seorang karyawan jika ditegur pimpinan karena salah, berterima kasih yo. Jangan malah mendendam kepada pimpinan. Karena saking dendamnya nanti mengancam, ndelokan mulemu ya. Wis salah ditegur gak gelem. Kalau gak kepingin ditegur, gawe ya usaha dhewe. Gak ono sing negur sak karepmu gitu loh. Gampang toh? Aku ndak mau tegur ya gaya usaha dhewe. Mungkin kita ingin negur orang, gaya usaha dhewe golek apa gawe, senenono. Gitu loh ya. Dalam keluarga juga kalau ada seseorang yang ditegur karena berbuat salah, ya terima kasih yo. Gitu. Karena dalam satu keluarga ini kadang-kadang muncul sikap memberontak, bebal. Sudah tahu salah, diberitahu tidak mau. Jelas-jelas salah sikapnya, tapi dinasihati tidak mau. Itulah orang bebal, tegar, tengkuk. Bagaimana Allah mau memberkati orang yang bebal? Jelas tidak mungkin. Ya hidupnya begitu saja tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Tidak ada perubahan sama sekali. Kok aku tidak diberkati Tuhan ya? Bukan Allah tidak mau memberkati, Allah mau, tapi sikapmu ubahan. Takutlah akan Tuhan. Ditegur ya. Itu. Dihajar, inilah parah lagi ya. Ditegur, dihajar ya. Kita kembali ke Ibrani tadi ya. 12 ayat ke-7, kita ulang membaca. Jadi melimpahnya kebaikan Tuhan termasuk dalam menegur sikap kita yang salah dengan firman pengajaran tentunya, bukan yang lain. Ya, kita membaca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7. Ya. 1, 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Alkitabiah kan? Jadi kalau anak diajar mbak bapak itu Alkitabiah. Tapi tunggu dulu, bapaknya jangan semena-mena ngajar anak-anaknya gara-gara ayat iki. Anak gara Allah, Renana tak ajar. Apa loh? Ya aku gak salah, gak iso tak ajar gini. Apa Alkitabiah? Ojo. Kalau berbuat salah, bapak-bapak jangan sembarangan menghajar anaknya ya. Tugas bapak-bapak. Ini saya bicara soal bapak karena ayah, di sini belum ada ibu. Ayah kan bapak toh. Nah, kalau mengajar anak harus ada alasan kuat. Juga istilah mengajar gak sembarangan. Kalau toh nanti harus dipukul, diceples, jangan kepala bagian belakang. Munting anakmu. Ya mungkin diceples bagian bawah atau paha atau kaki atau pura-pura dijewit. Kadang orang itu, kadang anak-anak kalau sensinya tinggi, disentuh saja dikira jewit, nawang sih bau wanter. Aku dijewit, pengen itu loh, disentuh dok. Mungkin sentuhannya beda, ya. Berbobot sentuhannya gitu kan. Jadi kerasa dijewit padahal ya enggak. Langsung laporan bengok, aku dijewit. Ya memang salah. Dari pembelaan ya saya diam saja, memang dia salah. Aku menang, wah ngaplok, aku menang. Tak bela aku sing salah, memang dia salah kok. Juga dijit, ini loh. Ya, jadi bapak-bapak, kalau toh anaknya mungkin berbuat yang salah, berhak untuk menghajar. Dalam konteks menghajar di sini, jangan sembarangan. Tolong jangan sembarangan, bijaksanalah. Karena tugas orang tua juga mewakili Tuhan Yesus untuk menjadikan anak-anak menjadi baik. Wahyu 3 ayat 19. Dan Tuhan juga mengajar kita lewat firman pengajaran supaya kita menjadi baik, diingatkan. Yang enggak setia ibadah, diingatkan toh. Nah itu, yang enggak setia jadi pelaku firman, diingatkan, selalu diingatkan. Yang enggak setia melayani, diingatkan terus supaya jadi baik. Setia mengingatkan Tuhan itu, setia banget ya. Kita yang enggak setia, kan gitu. Filipi 3:19, yuk kita, Wahyu 3:19 ya, kita baca. 1, 2, 3.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan, keluarga Sion. Iya. Ditegur, dihajar. Itu bukti Allah mengasihi. Perhatikan kalimatnya, kata-katanya. Barang siapa kukasihi. Kalau kita tidak ditegur oleh firman, dibiarkan saja oleh firman, itu justru Allah tidak mengasihi kita. Tapi karena Allah mengasihi kita, kita salah ditegur. Dan Tuhan juga tahu sikap manusia. Kadang Senin bertobat, Selasa kumat. Ya, Rabu bertobat, Kamis kumat. Itu Tuhan tahu. Kok harian? Pagi dinasihati loh, siang wis kumat. Iya Om, karena sesuai dengan firman Allah, bahwa kedagingan itu 15 lebih Om, dan baru hanya 9. Alkitabiah alasannya, pinter ya. Tidak kuasa Om, hati berkehendak, dagingku lemah Om. Gitu. Hati berkehendak tubuh lemah. Haleluya. Dan bicara soal kedagingan ini, musuh kita setiap hari. Kalau kasihan, ya saya mau wanti-wanti aja ya, waspada ya. Dan kedagingan ini, karena setiap hari ini musuh kita. Hati-hati. Tapi puji Tuhan, Allah selalu mengingatkan kita, ya. Jadi kalau kita diingatkan, termasuk dalam hal rohani pun diingatkan, berterima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, jika enggak setia ibadah, diingatkan akan setia ibadah dalam Keluaran 23, ya toh. Kalau enggak setia melayani, diingatkan di Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor. Dan Paulus bilang kepada Timotius, tunaikanlah tugas pelayananmu, dan juga diingatkan, jadilah hamba yang taat, yang melakukan apa harus dilakukan tanpa perbantahan, tanpa persekutuan, dan tanpa banyak alasan. Nah itu, diingatkan, ya terima kasih yo, gitu loh. Karena Allah mengasihi kita. Oke. Jadi cara Allah mengingatkan, Tuhan mengingatkan hanya 2 saja kok, ditegur dan dihajar. Dengan firman nggak bisa, dengan peristiwa. Jadi ojo kaget dengan peristiwa. Mumpung sebelum kena peristiwa, ndang tobato dengan firman saja. Tapi ada juga manusia yang nyoba. Mosok sih? Iya tenan, dicoba tenan. Ya kena tenan. Wis, gitu. Ojo nyoba firman lo yo. Hati-hati lo. Firman kok diuji coba? Bukan untuk diuji coba, dilakukan firman itu. Karena berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Bagaimana meresponi kebaikan Tuhan? Kan Tuhan sudah baik toh. Lah bagaimana respon kita? Yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Kita tidak bisa membalas apa-apa. Karena Tuhan itu maha kaya dan segala berkat yang kita terima semua dari Tuhan. Kalau dia sudah sangat baik, bahkan melimpah kebaikannya, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon kita? Kan nggak mungkin kita diam saja. Namanya kalau kita terima kebaikan dari orang, pasti kita kepingin membalas. Kalau kita terima kebaikan dari orang lain, kita bisa membalas dengan harta benda. Mungkin Bapak si A ngirim katakanlah martabak ya. Terus berikutnya, maaf bukan saya bermaksud untuk minta enggak ya. Oke. Enggak, itu kode. Misalkan si Bapak si A ngirim martabak, di kemudian hari, kok baik ya, tak balaslah dengan yang lain, dengan terang bulan, gitu kan. Jadi membalas fisik dengan fisik. Nah, kalau Tuhan yang baik kita membalas apa? Berkat kita dari Tuhan semuanya. Nah, kita balas dengan hidup di dalam kasih. Itu aja cara kita balas. Hal yang rohani kita persembahkan untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau kita mau membalas kebaikan Tuhan, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah dalam kasih, dan biarlah kasih itu juga ada dalam hidup kita. Artinya, dalam keseharian kita, mari kita hidup di dalam suasana kasih, saling mengasihi, bukan saling membenci. Kita hidup saling mengasihi dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Itu bukti juga kita membalas kebaikan Tuhan, meresponi, menanggapi kebaikan Tuhan.
karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita berbahagia loh ya. Sudah Allah membela kita, Dia baik kepada kita. Loh, mengapa kita enggak setia kepada Tuhan Yesus? Mengapa kita enggak setia ibadah? Mengapa kita enggak setia melayani Tuhan? Dengan kita setia melayani Tuhan, itu bagian kita meresponi kebaikan Tuhan. Dan saya khotbah sekarang ini, bagian respon saya atas kebaikan Tuhan. Saya respon dengan setia melayani, khotbah begini. Saya tidak ada pamrih yang lain, tidak ada sama sekali. Karena saya rindu membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Ya saya khotbah, nyampaikan firman Tuhan. Dan untuk yang lainnya, kaum muda yang lain, Youth Zion yang lain, kalau saudara sudah menerima kebaikan Tuhan, responi kebaikan Tuhan, dengan setialah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah pilih saudara, itu kemurahan loh. Itu Allah menghendaki saudara melayani, itu kemurahan. Dan dalam setia melayani, tidak usah diminta, Tuhan pasti memberkati. Jadi setia untuk melayani pekerjaan, Tuhan belum bisa belajar roh. Namanya melayani juga belajar. Saya sebelum khotbah ya belajar, sebelum main musik ya belajar. Tidak langsung jereng gitu, gak sulapan. Semua ada prosesnya. Ada, yang penting niat kita. Aku mau meresponi kebaikan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Karena apa? Engkau baik Tuhan, terlalu baik. Jadi jangan remehkan untuk melayani Tuhan. Setialah melayani Tuhan. Tugas, siap. Itu. Tuhan melihat, wih, siap anakku. Itu loh. Aku ada job segala macam. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan karena sakit seperti Angga ya, saya berikan contoh karena sakit ya memang tidak bisa. Kecuali ya. Jadi untuk meresponi kebaikan Tuhan, setiap ibadah, layani Tuhan. Percayalah, Tuhan enggak meninggalkan kamu yatim piatu, disertai Tuhan. Haleluya. Jaga hati kita, Bagasion. Jaga hati kita untuk meresponi kebaikan Tuhan. Sudah tahu kan isinya ayat-ayat ini? Apa isinya? Enggak, kalau sudah tahu enggak usah dibuka gitu loh. Tapi pandangan mata kok semuanya kosong gitu ya. Wis dibuka aja. Iya. Kan saya tanya tadi, kalau sudah tahu ya tidak usah dibuka kan gitu. Kalau belum tahu, belum yakin ya dibuka saja, enggak apa-apa. Amsal 4 ayat 23 gitu. Satu, dua, tiga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Untuk meresponi kebaikan Tuhan, jaga hati kita, jaga hatimu. Jangan digelap-gelapkan hatimu. Akulah terang dunia menyinari hati kita. Jaga hati kita masing-masing. Karena dari hati terpancar kehidupan. Hati yang buruk, sikap buruk, perkataan buruk. Hati yang baik, sikap baik, perkataan baik. Kita bisa mendeteksi hati orang saat dari sikapnya, saat dari perkataannya. Kalau dia ngomongnya buruk, wah hatinya buruk ini pasti kacau ya. Depresi, stres, bingung gitu kan. Sikapnya selalu menyakiti hati orang lain, pasti hatinya nggak beres ini. Gitu kan. Untuk meresponi kebaikan Tuhan, jaga hati kita. Karena hati yang buruk itu kan bisa muncul suatu perkataan yang nggak baik. Ya memang perkataan pun perlu dijaga. Jadi kita jaga perkataan kita, itu bagian kita meresponi kebaikan Tuhan. Karena Tuhan pun juga menjaga perkataannya, tidak pernah menyakiti hati sesama. Yesus dalam melayani tidak pernah menyakiti hati sesama. Selalu prosesnya berkata-kata dengan penuh kasih. Menegur pun itu enggak menyakiti karena memang salah. Penjual di bait Allah ditegur Yesus dengan sikap tegas. Bukan berarti dengan ucapan yang kotor, yang najis, tidak, tetap dengan ucapan yang kasih untuk menegur. Yang salah ku tegur dan ku hajar. Pasal 16 ayat 24.
1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Madu itu manis apa enggak? Manis. Pernah merasakan madu? Kata orang, ya wis enggak apa-apa ya. Perkataan yang menyenangkan itu seperti madu. Jadi kita berkata yang baik itu sama saja meresponi kebaikan Tuhan, karena Tuhan kalau berkata, Yesus kalau berkata selalu baik dan menyenangkan. Jaga perkataan kita, keluarga Sion. Dan perkataan yang baik harus dari hati dulu. Karena itu di poin yang kedua, jagalah hati kita supaya muncul perkataan yang baik. Karena kalau hati lagi emosional, diri kita lagi emosional, lagi mangkel, jengkel, marah, itu kalau nggak dikendalikan, nggak bisa diatur, nggak bisa menguasai diri, nanti muncul perkataan yang tidak menyenangkan. Bisa melukai hati orang, bisa melukai hati saudara gara-gara perkataan yang tidak menyenangkan, menyakiti. Titik nyelenget, jenuh nyelenget, butuh anget, beda maneh. Titik ya. Dan memang masalah perkataan ini, ya ampun, susah untuk diatur karena langsung, maaf om, keceplosan gitu kan. Itu sebagai alasan utama alibinya, keceplosan. Kuasai dirimu, nggak mungkin keceplosan. Itu bicara soal penguasaan diri. Hati berkehendak om, mulai mana resikonya? Ya, daging lemah om itu. Bagasian jaga perkataan ya. Puji Tuhan, tidak ada yang respon, haleluya. Apot ya, jaga perkataan ya. Iya, jaga. Suami istri pun, wah kalau nggak dijaga, angel. Apalagi saudara, kakak adik kalau nggak jaga. Anak-anak, orang tua pun kadang-kadang, bersyukur orang tuanya ada firman pengajaran, menguasai diri Tuhan, tolong anakku, kapan tobatnya gitu. Seperti itu. Ya. Ibunya mendoakan, Tuhan, bapak anak-anak Tuhan, kapan tobatnya Tuhan, mendoakan terus. Bapak yang ngono, Tuhan, bojoku Tuhan, gak tobat-tobat. Perkataannya Tuhan. Respon kebaikan Tuhan loh. Mengapa dia berkata-kata selalu baik, nggak pernah nyelenget. Saya membaca di Alkitab nggak pernah, maka Yesus menyelenget di hati orang itu. Negur pun dengan kasih. Luar biasa. Respon kebaikan Tuhan dengan berkata-kata yang baik. Masih banyak waktu, jangan khawatir. Mau pulang tak? Tidak ada apa-apa di rumah, sepi. Di sini aja lah. Jaga pikiran kita. Filipi 3:19 meresponi kebaikan Tuhan. Filipi 3:19. Meresponi kebaikan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Dan pengajaran selalu dibukakan untuk kita semuanya. Haleluya. Filipi 3 ayat 19. 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi terus. Tidak pernah mikir rohani, jasmani terus. Lupa ibadah. Ibadah itu jasmani apa rohani? Ibadah itu jasmani apa rohani? Rohani. Gara-gara mikir duniawi terus lupa? Gara-gara mikir duniawi lupa? Ibadah. Gitu. Jaga pikiran kita. Kalau fokus kita duniawi terus, maka nanti pola pandang kita, cara berpikir kita, sikap kita mau tidak mau ya duniawi terus. Allah menghendaki supaya kita juga berpikir perkara yang rohani. Jangan kamu memandang perkara yang di bawah, tapi juga pada perkara yang di atas. Ada keseimbangan. Memang kita juga berpikir masalah duniawi kita, kebutuhan sehari-hari. Oke, memang harus mencari nafkah, berjuang lah pokoknya gimana. Tapi jangan lupa ada saatnya berpikir duniawi, ada saatnya juga rohani. Allah sudah melimpahkan kebaikan kepada kita. Mari kita responi. Ada saatnya mencari nafkah. Nanti kalau kita juga mengutamakan yang rohani, maka yang jasmani juga diberkati Tuhan. Lumintu. Awal bulan, akhir bulan ada saja berkatnya. Tidak pernah kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dialah pembela kita. Dan aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Loh. Firman Allah semuanya. Haleluya. Ya, jaga. Pertama, jaga sikap hati. Karena dari hati perkataan bisa dikendalikan, juga dari hati juga nanti kepada pola pikir kita, dan dari hati juga, kan tadi dikatakan, jagalah hatimu agar juga bisa terpancarkan kehidupan. Pikiran juga bisa dari hati, perkataan juga dari hati, juga sikap kita, perbuatan, tingkah langkah kita juga perlu dijaga. Yeremia 26 ayat 13. Yeremia 26 ayat 13. Yeremia 26 ayat 13. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Perbaiki tingkah langkah kita, sikap kita perbaiki. Jangan sampai sikap kita mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai sikap kita menjadi batu sandungan. Terlebih umat Tuhan yang setia, terlebih pelayan Tuhan, jaga sikap, jaga tingkah laku kita. Itu bagian kita meresponi kebaikan Tuhan. Dengan firman yang kita terima, kalau kita nggak respon, ya sia-sia. Firman yang kita terima, jika tidak kita lakukan, ya sia-sia. Karena itu kalau kita mau menjaga sikap kita dengan baik, sama saja kita meresponi firman Tuhan. Firman muncul karena kebaikan Tuhan untuk kita. Jaga sikap kita dimanapun kita berada. Tingkah langkah bicara soal sikap hidup kita. Dan yang juga penting di saat seperti sekarang ini, mari kita responi kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, mencukupi kebutuhan kita, jasmani dicukupi, rohani dicukupi. Tadi dalam Keluaran 23-25 dikatakan, roti dicukupi, air dicukupi. Itu masalah jasmani. Tapi jangan gara-gara karena jasmani dicukupi semuanya, makan sembarangan. Nanti bisa sakit. Lah bagaimana meresponi? Jaga kesehatan kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Yang bisa menjaga siapa? Ya diri kita. Lek tidak bisa banyak makan sambal, yo ojo banyak makan sambal. Jangan gara-gara enak, ya gitu. Dengan alasan enak, ya mulut enak, lambung gak enak gitu loh. Kan sedapnya itu hanya sampai leher saja. Setelah itu gak kerasa apa-apa. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama jiwamu baik-baik saja. Saya berdoa semua keluarga Sion sehat-sehat saja. Tapi ditanggapi, ojo makan sembarangan. Nah, darah tinggi, sate kambing. Dongoku sia-sia dulur. Loro kabeh, Bro. Darah tinggi, mana diabetes ya. Teh sak mini, gula sak kilo. Ya gak nyengkakno sih. Dilu ayo. Meskipun saya berdoa tiap hari, Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga Sion, tapi jika tidak diresponi dengan kita menjaga diri, ya gak iso gitu. Yang bisa menjaga siapa? Ya diri kita. Memang setiap makanan itu ada ukurannya, ada takarannya, begitu. Yang sakit ini tidak boleh makan ini. Dan biasanya yang dilarang itu yang disenangi. Kenapa nggih? Nah, kalau kita ke dokter itu karena sakit tertentu, biasanya nanti nasihat dokter, Pak jangan makan ini. Dan ternyata yang tidak boleh dimakan itu biasanya yang paling disenangi. Iku sing garai abot ninggal no. Karena kadang disenangi. Titik ae lo ngicipi. Masa titik lek gak oleh ya wis gitu. Jadi pengen sehat. Ya kan? Saya alergi es.
Kadang nggak betah, tak seruput titik itu pun harus 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Saking kepingin nih. Karena kalau minum es segelas saja langsung wahing-wahing nggak karu-karuan. Nggak ngerti, mungkin jiwa saya high level ya, jadi nggak bisa dengan es-es kayak gitu-gitu. Iya, nggak iso. Harus es yang harganya mahal, 50.000 baru bisa cocok. Bisa biasa es batu, diketok mbek lading, langsung meler, pilek aku rasanya. Nggak tahu, memang saya dari dulu nggak bisa banyak es, nggak ngerti saya itu. Jadi kalau ngelak tak sentor banyu anget terus sampai saya ke warung itu, Bu, teh panas. Teh anget nggak cukup, teh panas, Bu. Pada ngulai minta ampun, tak ampet. Ya Tuhan, tolonglah. Aku pengen es, di sebelahku es KB, es gede, es. Ya ampun, Tuhan godaannya besar sekali. Teman saya kalau di warung itu kan habis itu mesti ya es gede segala macam, es nutrisari. Apa jam ngene wis babane sumuk ya, ngombe es tak seger ya. Heeh. Aku aduh ya apa Tuhan? Mungkin nanti tak seruput titik ayo. Pilek gak iso. Tapi kadang nggak bisa ngempet ya titik lah. Tapi titik lek gak sing ngawasi kebablasan. Makanya ada pengawas di belakang saya. Ayo, begitu. Gitu. Jaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan. Kan Tuhan sudah baik kan? Sudah baik. Dipelihara Tuhan, sudah baik. Kita butuh es disediakan ya kan? Rojak kakek ya. Dumun mbak liane, maksudnya begitu ya. Jadi tekno. Ya. Yang nomor 7 ini pamungkasnya. Kan angka 7 angka yang sempurna. Ciptaan Tuhan berakhir di 7 istirahat ya. Jadi yang bagian ke-7 istirahat gitu. Kode gitu loh, kode. Sukacita. Nah, mentari gak seneng plus ya, heran aku. Seneng khotbah berarti ya. Menang ya, kepengin terus. Nanti sore terus ya. Bersyukur dalam segala hal. Mau bersyukur? Ya kalau ada berkatnya bersyukur Om, kalau enggak ya mikir-mikir ya. Ini firman Allah mengatakan apapun kondisinya bersyukurlah dalam segala perkara. Inilah berkat Tuhan. Kondisi corona semuanya serba minim. Kita diuji oleh Tuhan, bersyukurlah dalam segala perkara. Itulah kekuatan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Ini ayat yang sudah sangat dihafalkan. Tapi perlu kita buka dulu lah ya, supaya Alkitabiah kan, kita buka aja. 1 Tesalonika 5, 18. Bentar. Satu, dua, tiga. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Jadi keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah, untuk meresponi kebaikan Tuhan yang sudah sangat baik, bahkan dalam keadaan kita terpepet, Tuhan tetap baik. Bagaimana responnya? Bersyukurlah dalam segala perkara. Kita membalas kebaikan dengan secara jasmani, enggak nututi. Dia maha kaya. Karena kita berkatnya dari Tuhan. Nah, kita responi dengan hal-hal yang rohani, jaga hati kita, jaga pikiran, perkataan, sikap kita. Dan kalau kita mau meresponi kebaikan itu, maka limpahnya kebaikan Tuhan akan terus kita terima oleh hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu takutlah akan Tuhan agar Dia melimpahkan kebaikan untuk kita semuanya. Dengan apakah akan kubalas segala kebaikanmu? Dengan hanya kita memuji, memuliakan Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita bersyukur. Pada siang hari ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita persembahkan satu pujian, dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Ya. Firman pengajaran sudah kita terima. Kita responi firman ini dengan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman yang kita terima saat ini bagian dari kebaikan Tuhan untuk mengingatkan kita akan segala kekurangan kita, akan segala kesalahan kita. Dan bersyukurlah kalau Tuhan Yesus mau mengingatkan kita selalu. Puji Tuhan, Dia sangat baik, Dia luar biasa. Dia Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, mulia, dan kasih-Mu besar. Dia pulihkan kehidupan kita. Dengan firman yang kita terima, Dia memulihkan kehidupan kita.
Itulah kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Oh haleluya, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Sungguh besar kasih-Mu, besar Tuhan. Oh haleluya. Kau pulihkan hidupku. Hanya Engkau harapanku. Kaulah harapanku. Haleluya. Hidupku dalam-Mu. Terima Haleluya. Haleluya. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah akan ku balas? Oh haleluya. Segala Kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Syukur. Haleluya. Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Kau sungguh mulia. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau pulihkan kehidupan kami dengan firman pengajaran-Mu. Haleluya. Engkaulah satu-satunya harapan kami, dan biarlah kehidupan kami hanya di dalam Engkau. Haleluya. 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 Kau selamatkan hidupku.
haleluya. Bersama kita katakan, dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Jikalau kami merasakan menikmati kebaikan-Mu Tuhan, hari demi hari Engkau sangat baik, melimpah kebaikan-Mu, melimpah Tuhan. Hari demi hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu ya Tuhan. Di saat kami bergumul dengan banyaknya masalah, di saat kami merasakan Tuhan beban berat kami sangat besar, dan kami seolah-olah sendirian, tidak ada yang bisa membantu. Tetapi Engkau hadir dalam kehidupan kami, dan Engkau bersabda dengan kelembutan, aku tidak akan biarkan kamu yatim piatu. Aku menyertai engkau anakku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku anakku. Tuhan, terima kasih. Hati kami dikuatkan, iman kami dikuatkan Tuhan. Kalau saat ini pribadi kami mengalami beban berat yang begitu besar, kami sadar dan kami tahu bahwa siang hari ini Engkau mengingatkan kami, ada Tuhan Yesus yang siap menopang kehidupan kami semuanya. Ada Tuhan Yesus yang siap melimpahkan kebaikan dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Karena segala hal yang kami punyai dari Engkau. Tetapi biarlah dengan kami menyembah Engkau, memuji Engkau, kami akan membalas kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan sikap hidup kami menjadi pelaku firman, kami membalas kebaikan-Mu. Dengan menjaga perkataan perbuatan kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas, haleluya, haleluya, segenap hatiku kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, bersyukur padamu, kami bersyukur. dengan apa kan ku Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Tapi seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Bahkan seringkali kami meninggalkan jam-jam ibadah. Kami mengecewakan Engkau Tuhan. Segenap hatiku, Bahkan seringkali kami tidak melakukan firman-Mu. Kami mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi Engkau sangat mengasihi kami. Engkau selalu mengingatkan kami agar kami kembali ke jalan yang benar. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Dengan apa akan ku haleluya. segala kebaikan-Mu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Dengan apa akan aku balas? Haleluya. 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 Akan ku balas. Haleluya. 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 Jangan apa akan ku balas. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami merasakan lawatan-Mu bekerja luar biasa. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan. Melawat kami yang di gereja. Melawat kami yang di rumah Tuhan. Kami datang dengan membawa beban berat kami Tuhan. Tetapi kami sudah mendapatkan firman bahwa Tuhan, Engkau baik kepada kami. Di saat kami tidak bisa berdaya apa-apa, di saat kami lemah, banyak pergumulan kami Tuhan, banyak beban berat kami Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, terlalu baik untuk kami Tuhan. Engkau limpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus selalu setia kepadamu, takut akan Engkau, menghormati Engkau Tuhan. Tuhan, bagaimana kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami merasakan Kau melawat kami Tuhan siang hari ini. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau sudah mengangkat beban berat kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu bimbang lagi Tuhan. Tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Karena Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau baik. Percayalah keluarga Sion. Kalau saat ini hidupmu ada beban yang berat. Bahkan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah berjanji, tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Tuhan menyertai dalam pergumulanmu saat ini. Atau saat ini engkau menghadapi masa depan yang Tuhan aku gak ngerti mau gimana Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu pergumulanmu. Dia baik, Dia baik. Sembah Yesus, sembah Dia. Kita pujikan dengan balas dengan
piano saja. Dengan perlahan-lahan. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan saat siang hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Roh mempelai bersama kita. Roh mempelai bersama kita. Buka hatimu. Yang butuh pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dipulihkan. Bernyanyilah dengan segenap hatimu. Sembah Dia. Angkat tanganmu. Mohon pertolongan Tuhan. Sembah Dia. Dia terlalu baik untuk kita. Oh, haleluya. Katakan, ku bersyukur. Sekali lagi kita pujikan, dengan apa akan kubalas? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan jamahan-Mu dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami siang hari ini. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Kami lemah, tak berdaya apa-apa Tuhan. Tetapi Engkau gembala kami yang baik. Engkau berjalan di depan sebagai terang, menerangi kegelapan dalam kehidupan kami, menerangi setiap pergumulan kami Tuhan, memberi kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan kami satu-satunya. Engkaulah tumpuan harapan kami Tuhan. Saat ini keluarga Sion banyak yang mengalami pergumulan hidup dalam studinya, dalam keluarganya ya Tuhan. Bahkan yang sedang mengerjakan tugas akhir di perkuliahan, Tuhan tolong Tuhan. Dan juga ada yang sedang sakit. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu bekerja luar biasa Tuhan. Yang sakit kami percaya atas seizin Kau, Yesus sanggup menyembuhkan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang sedang proses kesembuhan, Tuhan tolong, beri kekuatan selalu. Masalah pekerjaan yang di PHK, Tuhan tolong, bukakan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Kami adalah milik kesayangan-Mu sendiri Tuhan. Kalau ada yang di PHK saat ini, Tuhan, hanya Engkau tumpuan harapan kami satu-satunya. Engkaulah pembela kami Tuhan, di saat kami tertindas, teraniaya, Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah pembela kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Yang ada masalah dalam keluarga, Tuhan tolong. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Engkaulah harapan kami satu-satunya. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur untuk lawatan-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sudah merasakan pimpinan-Mu dari awal ibadah hingga selesainya. Dan juga kami merasakan berkat yang besar. Di saat kami memuji nama-Mu ada kuasa. Dan saat firman disampaikan juga ada kuasa. Dan tidak sia-sia kami beribadah pada saat ini. Karena kami menikmati roti dan air minuman Engkau memberkati. Bahkan penyakit dijauhkan dari kami. Itulah kuasa ibadah. Kami percaya itu. Karena firman-Mu, ya dan amin. Tuhan terima kasih, terima kasih. Engkau sudah menyertai setiap acara demi acara. Dan kami bersyukur untuk saat siang hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang masih dalam pergumulan untuk mengatasi wabah virus corona. Tuhan tolong memberkati semua terlibat di dalamnya. Memberkati juga hamba-Mu Tuhan di seluruh Indonesia yang juga berjuang dalam pelayanan di tempat masing-masing. Tuhan tolong. Tuhan tolong.
Dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk ibadah nanti sore, ibadah Youth Zion juga mohon berkat-Mu selalu. Memberkati kaum muda di tempat ini, memberkati yang melayani, dan juga memberkati setiap peralatan yang kami gunakan. Karena semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau sudah melimpahkan kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Dan masa depan kami tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bimbing setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Dan selalu firman-Mu menjadi tumpuan dalam kehidupan kami. Sebagai ajaran dalam kehidupan kami. Memberkati kami yang di gereja, yang di rumah, juga pemirsa yang mengikuti ibadah live streaming pada siang hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga, kami melanjutkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati semuanya.